Halo, perkenalkan nama saya Nindita Aprilia. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang GCMS atau gas kromatografi mass spectrometry. Definisi kromatografi gas merupakan metode pemisahan dan deteksi senyawa-senyawa yang mudah menguap dalam suatu campuran. Kegunaan umum dari kromatografi gas adalah untuk melakukan pemisahan dinamis dan identifikasi semua jenis senyawa organik yang mudah menguap, dan juga untuk melakukan analisis kualitatif dan kuantitatif senyawa dalam suatu campuran. Data kromatogram dari campuran senyawa yang dihasilkan oleh GCMS dapat digunakan untuk memperkirakan senyawa yang dihasilkan dengan library yang ada dalam instrumen tersebut. GCMS merupakan gabungan dari instrumen gas kromatografi yang dipadukan dengan detektor berupa mass spectrometry. Paduan keduanya dapat menghasilkan data yang lebih akurat untuk mengidentifikasi senyawa yang dilengkapi dengan struktur molekulnya. Pengertian gas kromatografi atau GC adalah metode pemisahan yang digunakan untuk menganalisis senyawa yang mudah menguap atau senyawa yang mudah diuapkan. Senyawa yang mudah terdegradasi oleh panas tidak dapat dianalisis dengan metode ini. GC dapat digunakan untuk pengujian kemurnian zat tertentu atau memisahkan komponen yang berbeda dari campuran, atau jumlah relatif komponen tersebut juga dapat ditentukan. GC dapat digunakan dalam mengidentifikasi suatu senyawa. Pengertian mass spectrometry atau MS. MS adalah suatu metode untuk mendapatkan berat molekul dengan cara mencari perbandingan massa terhadap muatan dari ion yang muatannya diketahui dengan mengukur jari-jari orbit melingkarnya dalam medan magnetik seragam. Fungsi dari GCMS yaitu 1. Memecahkan senyawa dalam suatu sampel, 2. Menghitung kadar senyawa dalam suatu sampel, 3. Pengujian kemurnian suatu senyawa, 4. Identifikasi senyawa yang ada pada suatu sampel, 5. Menyiapkan suatu senyawa murni dari suatu sampel. Prinsip kerja GCMS: sampel yang berupa cairan diinjeksikan ke dalam injektor kemudian diuapkan. Sampel yang berbentuk uap dibawa oleh gas pembawa menuju kolom untuk proses pemisahan. Setelah terpisah, masing-masing komponen akan melalui ruang Pagen dan dibombardir oleh elektron sehingga terjadi ionisasi. Fragmen-fragmen ion yang dihasilkan akan ditangkap oleh detektor dan dihasilkan spektrum massa. Dalam kromatografi gas, pemisahan terjadi ketika sampel diinjeksikan ke dalam fase gerak. Fase gerak yang berfungsi sebagai media pemisah, contohnya yaitu gas mulia, helium, argon, hidrogen, gas campuran. Fase gerak membawa sampel melalui fase diam yang ditempatkan ke dalam kolom. Sampel dalam fase gerak berinteraksi dengan fase diam dengan kecepatan yang berbeda-beda. Metode GCMS 1. Fase gerak, gas yang memiliki sifat inert seperti helium, argon, hidrogen, dan gas campuran. Yang kedua, fase diam, lapisan cairan mikroskopis atau polimer yang akan menempati kolom, contohnya nitrogen dan helium atau gas campuran. Yang ketiga, kolom, salah satu komponen dalam kromatografi gas yang akan membatasi laju pergerakan berdasarkan suhu, waktu, dan ukuran senyawa. Yang keempat, waktu retensi, jarak awal hingga akhir proses pemisahan, sejauh mana kolom dan eluen bertemu. Kemudian, waktu retensi. Waktu retensi tinggi adalah waktu yang lebih lama dari biasanya, terjadi ketika senyawa yang dianalisis terikat kuat pada fase diam, yang mengidentifikasi adanya senyawa yang tidak diinginkan dalam sampel. Waktu retensi rendah adalah waktu yang lebih pendek, terjadi ketika senyawa yang dianalisis tidak terikat pada fase diam, sehingga memerlukan waktu yang lama untuk mencapai detektor. Bagian-bagian GCMS: 1. Carrier gas, 2. Flow control, 3. Sample injector, 4. column oven, 5. detektor, 6. kurva. Fungsi bagian-bagian GCMS: 1. Carrier gas berfungsi sebagai gas pembawa yang merupakan fase gerak seperti gas mulia, helium, argon, hidrogen, dan gas campuran. 2. Flow controller merupakan sebuah komponen yang digunakan untuk mengatur jumlah keluaran pembawa gas secara umum. Ilustrasi flow controller itu seperti keran air yang bisa dibuka tutup. 3. Sample injector berfungsi sebagai tempat sampel disuntikkan dan akan mengeluarkan sampel sesuai dengan algoritma yang telah diprogram dengan komputer. 4. Column oven yang berfungsi sebagai pemisah. Pada bagian ini suhu dapat dikendalikan. 5. Detektor berfungsi untuk mendeteksi dan menangkap sinyal-sinyal data. Sinyal tersebut akan mudah dipahami dalam bentuk kurva. 6. Kurva. Kurva berfungsi sebagai hasil akhir yang dikeluarkan di layar komputer yang menampilkan data hasil analisis sampel. Penggunaan alat.
1. Pastikan sudah mengetahui dan membaca jurnal yang berhubungan dengan alat. 2. Lakukan proses preparasi sampel di awal. 3. Nyalakan UPS untuk antisipasi daya listrik turun atau mati ketika instrumen sedang digunakan. 4. Nyalakan komputer atau PC yang sebelumnya sudah dikonfigurasi untuk instrumen kromatografi gas. 5. Buka tutup gas atau pengontrol aliran pada instrumen untuk memastikan pembawa gas bisa mengalir. 6. Nyalakan alat dengan menekan tombol on pada bagian belakang. 7. Beralih fokus ke komputer. Buka aplikasi instrumen, pastikan komputer dan instrumen terhubung dan bisa berkomunikasi. 8. Setting instrumen untuk melakukan conditioning. Proses ini biasanya akan mengatur suhu kolom pada rentan waktu. Tunggu hingga 20-30 menit. 9. Pada bagian aplikasi setting identitas sampel yang akan dianalisa lengkap dengan informasi penting lainnya seperti nama pengguna, tanggal, metode, nama sampel, senyawa pada sampel, durasi waktu penahanan, dan waktu retensi. 10. Jika dirasa semua persiapan untuk analisa sudah sesuai, tinggal menjalankan metode instrumen dan menyuntikkan sampel. 11. Tunggu hingga proses selesai dan menampilkan hasil pada layar komputer dengan dihasilkan kurva kalibrasi. MS. 1. Nyalakan instrumen GC dan buka tabung pembawa gas atau jalankan mixer jika menggunakannya. 2. Sesuaikan tekanan dan periksa laju aliran pembawa gas. Bandingkan tekanan yang dikehendaki dengan aliran yang diamati pada laju yang berbeda. 3. Validasi laju aliran gas terhadap kriteria penerimaan yang telah ditentukan sebelumnya. 4. Mulailah menjalankan pengenceran senyawa yang diinginkan dan plot waktu respons versus konsentrasi. 5. Buatlah kurva kalibrasi untuk setiap analit yang diinginkan menggunakan standar kalibrasi yang tepat. Troubleshooting alat GCMS. 1. Penggunaan pelarut. Yang kedua yaitu bisa menggunakan fase diam yang berbeda. Yang ketiga dengan pemanasan injektor. Yang kelima melakukan pemanasan kolom. Yang keenam men-setting suhu oven dan injektor. Yang ketujuh mengganti panjang lintasan kolom dan LUN. Data hasil diperoleh kurva yang telah ditampilkan. Penjelasan kurva hasil detektor pada alat GCMS akan direkam sebagai urutan puncak-puncak. Setiap puncak mewakili satu senyawa dalam campuran yang melalui detektor. Sepanjang kalian mengontrol secara berhati-hati kondisi di dalam kolom, kalian dapat menggunakan waktu retensi untuk membantu mengidentifikasi senyawa yang tampak tentu saja telah dianalisa senyawa murni dari berbagai senyawa pada kondisi yang sama. Dari hasil GCMS akan didapatkan data waktu retensi kromatogram dengan beberapa puncak senyawa atau kelimpahan terbesar dapat dilihat dari grafik yang paling tinggi. Berdasarkan pola fragmentasi dan puncak dasar yang khas, maka struktur dari masing-masing senyawa dapat diketahui. Kelebihan alat GCMS, waktunya lebih singkat, tidak membutuhkan jumlah sampel yang banyak, akurasi cukup tinggi, dan kesetimbangan partisi antara gas dan cairan berlangsung cepat. Sedangkan kekurangannya yaitu pemisahan karena fase diam harus menyediakan banyak kolom, sulit diterjemahkan dalam pembacaan kromatogram, dan harganya relatif mahal.